Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578 2097 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer, yaitu tentang konfigur initial switch setting, ya, pada modul 2.5.5. Di sini dengan mata kuliah yaitu jaringan komputer 1. Nah, langsung saja kita ke menu soalnya, yang dimana paket tracer configure initial switch settings, ya. Nah, pada praktikum Cisco paket tracer ini saya akan menjelaskan, yaitu ada tujuan. Nah, yang dimana pertama itu adalah memeriksa konfigurasi default switchnya dan membuat konfigurasi dasar switchnya dan membuat banner MOTD, lalu menyimpan konfigurasi ke NVRAM, lalu konfigurasi switch 2 gitu. Langsung saja kita ke instruksinya. Yang part 1 ini verify the default switch configuration. Nah, step 1 itu dia masuk ke privilege access mode, ya. Jadi untuk yang A itu kita ke switch 1, kita klik switch 1, ya. Nah, ini aja ya biar enak. Nah, di sini setelah itu kita enter saja, ya. Kita enter. Nah, di sini statusnya masih belum privilege access mode, ya. Jadi kita perlu memasukkan perintah enable. Nah, di sini dia berubah, ya, promnya. Dia ada tanda pagar. Nah, itu artinya kita sekarang sudah masuk ke dalam privilege access mode-nya. Lalu step 2 memeriksa konfigurasi switch-nya. Kita ketikkan show running strip config. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Nah, jadi kita perlu ketahui di sini ada version dan 1086 bytes. Nah, di sini kita enter saja, ya. Kita enter saja terus. Sini perlu kita ketahui ini interface fast Ethernet-nya itu memiliki banyak jumlahnya fast Ethernet itu 24, ya, di sini sampai 24. Kita enter saja terus. Nah, maka dia berhenti sampai akhir 24 fast Ethernetnya. Lalu dilanjutkan oleh gigabyte Ethernet. Nah, di sini berapa jumlah gigabyte Ethernet? Nah, di sini jumlahnya kita hitung saja. Nah,
Sini jumlahnya ada 2. Jumlah 2 interface pada Gigabyte Ethernetnya. Lalu kita di sini kita enter saja lagi. Situ ada line VTY-nya juga ya. Itu rank VTY-nya. Untuk melihat isi NVRAM-nya itu kita gunakan yang masukkan perintah show start up config. Show startup config. Nah, kita enter saja. Nah, maka dia menampilkan startup config is not present. Nah, itu karena konfigurasi belum pernah disimpan ke dalam NVRAM. Nih, dia menampilkan ini karena dia tidak memiliki belum pernah disimpan ke dalam NVRAM. Lalu kita ke part 2, konfigurasi basic switch configuration. Nah, untuk step 1 itu mengubah nama switchnya. Kita masukkan perintah configure terminal. Sini kita persingkat saja config terminal, ini sama saja, hanya dipersingkat. Nah, jika sudah, kita masukkan hostname-nya. Hostname switch 1 seperti ini ya. Jika sudah, kita enter saja. Nah, setelah itu kita kembali keluar dari mode tersebut menggunakan perintah exit. Hasilnya dia kembali prompt seperti ini ya. Lalu kita selanjutnya step 2. Nah, step 2 ini mengamankan konsol. Kita masuk line konsolnya. Sebelum itu kita config terminal lagi. Config terminal ya. Nah, setelah itu kita line konsol ini. Line konsol 0. Kita enter. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan password let main. Password let main. Password let main ini ya. Kita enter. Lalu kita aktifkan login. Kita aktifkan sebagai login. Nah, jika sudah, kita keluar. Kita keluar. Lalu kita keluar lagi. Oh ya, sorry. Ini saya menggunakan C, sorry, typo. Nah, kita keluar 2 kali ya. Nah, jadi perintah login itu diperlukan agar switch meminta password saat login. Lalu selanjutnya step 3. Step 3 verifikasi password konsolnya. Kita logout
dulu ya, kita logout dulu. Nah, jika sudah logout, maka sini user meminta verifikasi gitu. Nah, kita disuruh memasukkan password konsolnya ya. Kita masukkan passwordnya yaitu redmine. Sini tidak ada tampilan yang kita ketikkan, jadi kita harus perlu hati-hati ya. Nah, sudah masukkan password, dia berhasil menjadi prompt seperti ini. Lalu selanjutnya pada step 4 itu kita mengamankan privilege mode. Nah, kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita enable password Cisco. Kita enable password C1S S-nya menggunakan huruf dolar, lalu C lagi. Nah, O-nya itu 0 ya. Enable password Cisco. Nah, jika sudah, kita enter saja. Setelah itu kita keluar, exit ya, exit. Nah, lalu kita langkah selanjutnya ke step 5, yaitu verifikasi password. Di sini kita logout dulu ya, menggunakan perintah exit. Setelah itu masuk kembali. Sini kita diminta user akses verifikasi, jadi kita masukkan passwordnya yaitu redmine tadi. Nah, setelah itu kita sudah disuruh masukkan password ya. Setelah itu kita masuk ke privilege-nya, kita enable, pencet lagi. Tuh. Ini tidak bisa. Oh, maaf, tadi ada sedikit kesalahan, yaitu typo ya, salah ketik, jadi dia typo. Kita ulangi kembali dengan soal C tadi ini ya. Terus yang dimana kita enable, oh ya, suruh memasukkan password lagi redmine, lalu kita enable. Nah, di sini disuruh memasukkan passwordnya kembali redmine.
Oh iya, ini passwordnya yang Cisco tadi ya, dia berbeda. Cisco. Nah, jadi ini passwordnya beda, bukan yang di awal tadi. Ini password yang sebelumnya Cisco, karena perintahnya kan di sini menambahkan atau mengganti password gitu loh, kurang lebih seperti itu. Lalu kita melihat konfigurasi, dengan show running config, show running strip config. Nah, jadi kita di sini ada perbedaan. Di sini yang bernama hostname switch 1 ya. Nah, di sini ada terdapat password Cisco ya. Nah, di sini kita enter saja. Kita perhatikan password masih tampil plain text-nya. Nah, di situ keterangannya sudah ada ya. Enter terus sampai 24. Nah, gigabyte ini sampai 2 seperti pada sebelumnya. Nah, di sini kebanyakan enternya, sorry. Nah, setelah itu kita step 6. Step 6 ini yang dimana menggunakan enable script. Di sini kita disuruh masuk konfigurasi, config terminal, lalu enable script. Enable script it's iya benar, it's a script. Ini jangan sampai salah atau jangan sampai typo ya. It's assets, it's assets script. Nah, jika sudah kita enter saja, lalu kita keluar, exit. Nah, selanjutnya ke step 7. Step 7 ini verifikasi enable scriptnya. Sini kita memasukkan perintah show run. Kita enter saja. Nah, enable script itu tampil dalam bentuk terenkripsi ya. Nih seperti ini. Jadi kita enter saja terus sampai 24 fast ethernet dan gigabyte ethernet 2. Nah, karena Cisco itu otomatis mengenkripsi password enable script untuk keamanannya. Kita kembali ke step 8. Step 8 itu mengenkripsi semua password. Jadi kita di sini config dulu. Nah, lalu service password encryption. Kita aktifkan ya.
menggunakan perintah service password strip encryption. Nah, kita enter saja. Setelah itu kita keluar exit ya, exit maksudnya. Nah, jadi password berikutnya itu akan disimpan ke dalam bentuk terenkripsi. Lalu kita ke part 3, configure MOTD banner. Pada step 1 itu kita membuat bannernya. Lalu kita masukkan perintah masuk ke dalam terminal configuration. Setelah itu kita ketik banner MOTD spasi tanda petik dengan teks this is a secure system titik spasi authorize access only. Lalu tanda seru, lalu ditutup dengan tanda petik lagi. Nah, setelah itu kita enter saja. Lalu kita keluar exit. Nah, jadi banner itu ditampilkan saat pengguna login. Tujuannya memberi peringatan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang boleh mengakses perangkatnya. Kita lanjut ke 4.4. Save and verify configuration file to environment. Di step 1 itu kita menyimpan konfigurasinya dengan kita coba periksa terlebih dahulu show run ya. Show run. Nah, di situ sudah menampilkan encryption ya. Di sini kita enter saja. Nah, setelah itu kita simpan menggunakan perintah config running strip config running strip config start up strip config seperti ini ya. Copy config ini config running. Oh ya, sorry, ini salah perintahnya. Copy running maksudnya copy running, saya salah lihat, maaf. Oh, kan banyak tipenya. Copy running strip config start up strip config.
Nah, maka dia destination file name, lalu startup config dan tanda tanya. Di sini kita tekan enter saja. Nah, di sini menampilkan building configuration, lalu oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah perintah singkat. Jadi sini kita meminta perintah melihat environment-nya, show startup config. Nah, di sini sudah ada ya, enable script, enable password. Nah, di sini dalam bentuk encryption ya. Ini kita enter saja terus. Nah, banner di sini sudah terbuat. Nah, jadi semua perubahan itu sudah tersimpan. Kita langkah selanjutnya part 5, configuration pada switch 2 ya. Di sini kita configuration switch 2. Kita masuk ke switch 2 pada menu CLI. Di sini kita enter saja. Nah, setelah itu kita masuk enable, lalu config terminal. Setelah itu kita ubah hostname-nya, yaitu S2, yaitu switch 2. Hostname switch 2 seperti ini ya, hostname switch 2. Setelah itu kita mengatur konsolnya sebelum membuat password ya. Mengatur konsol itu align konsol 0. Lalu kita masukkan passwordnya let main. Nih, passwordnya let main. Setelah itu kita enter saja, lalu kita masukkan login, kita keluar, lalu kita atur enable password Cisco. Kita masukkan perintah enable password Cisco. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita enter saja. Setelah itu kita mengatur enable scriptnya dengan menggunakan perintah enable script it's a script. Nah, setelah itu kita buat bannernya. Kita membuat banner MOTD spasi tanda petik auto reset akses
only, tanda seru, diakhiri tanda petik. Setelah itu kita enkripsi passwordnya. Kita enkripsi passwordnya yaitu menggunakan perintah service password encryption, service password strip encryption. Enter, lalu kita keluar, exit. Kita periksa show run. Kita periksa. Nah, di sini sudah ada user hostname switch 2 ya, dengan password dan enkripsinya ya. Ini kita enter saja. Sini tetap sama, ada 24 fast ethernet dan 2 GB ethernet. Lalu banner MOTD nya sudah ada. Nah, setelah itu kita simpan copy running strip config startup config. Kita tekan enter. Lalu di sini sama tampilannya pada sebelumnya, building configuration, lalu oke. Nah, di sini sudah ya. Sini sudah. Setelah kita mengkonfigurasi pada switch 2. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan semua instruksi dari switch 1 sampai switch 2 ya. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum ini kita telah melakukan konfigurasi awal switch Cisco yang meliputi pemeriksaan konfigurasi default, pengamanan akses konsol dan privilege mode, lalu konfigurasi banner MOTD, enkripsi password, serta penyimpanan konfigurasi ke NVRAM agar tidak hilang saat perangkat dimatikan. Mungkin cukup saja sekian dari video penjelasan paket tracer modul 2.5.5 ini, yaitu configure initial switch settings. Nah, jika ada kurang lebihnya kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.